para pemirsa. Nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris sih ya kan. Kedua apa tadi Del? Kedua tadi Jangan takut gagal. jangan takut. Pap. Halo guys. Podcast di rumah aja. Jangan lupa like dan share video ini ya. Disclaimer, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Neomedia dan Literasi Digital. Disponsori oleh Tit, jagonya ayam dan paman bakso. Halo guys, welcome to our podcast di rumah aja. Jadi sesuai dengan namanya ya kan, podcast kita emang purely di rumah aja. Produksinya emang di rumah aja. Bahkan kami ini lagi di belakang rumah, makanya kayak agak noise banget gitu kan. Iya betul banget. Kita perkenalan dulu dong. Perkenalkan ya, nama aku Una. Sama aku Dela. Kita mau ngebahas apa nih? Jadi kita akan ngebahas nih orang-orang yang sekarang kayak tren ngasilin uang di rumah aja iya, gitu Banyak guys. sekali kan sekarang tren orang-orang di rumah kok bisa dapat. Iya, bisa dapat uang gitu guys. Jadi Membahas itu. sebelum itu kita perlu tahu nih keadaan kita kan sekarang COVID-19 nih. Jadi kayak emang susah gitu nyari kerja, bahkan kayak para pekerja tuh kayak kena pemotongan gaji Iya, gitu. dan bahkan ada PHK. Iya, karena PHK guys, itu yang sedih banget gitu kan. Karena mereka tuh harus muter otak gitu sih, gimana sih caranya menuhin kebutuhan mereka sehari-hari. Apalagi kalau yang berkeluarga, yang berkeluarga mikirin dan punya anak, tanggungan mereka tuh banyak banget gitu Iya, kan. Nah, selain itu juga gak nyangka juga sih bisa sebesar itu gitu loh dampaknya ya kan. Dampaknya bagi manusia, bagi para pekerja terutama ini. Selain itu gara-gara kondisi itu loh Del, kayak orang-orang sekarang tuh lebih sering megang HP nggak sih? Iya betul banget. Sekarang kayak setiap harinya itu HP mulu. laptop, terus tuh scroll Timeline. sekarang media Instagram, media TikTok, YouTube lagi happening banget nih. Lagi happening Terus, banget, lagi sering setiap nih. hari nih mereka scroll doang. Scroll 4 itu jam. 24 jam itu kayak nggak ada kerjaan lagi gitu. Termasuk Dan gue itu sih. pun nggak ada uangnya gitu. Tapi sebenarnya gini lah Del, menurut gue nih, orang-orang yang memang kelihatannya sering megang HP kayak hari-hari kerjanya main HP, main laptop gitu kan, tapi bukan berarti mereka tuh nggak punya kerjaan loh. Kok bisa Gini gimana? ya, analisis kacamata seorang Una. Jadi mereka itu bisa ngasilin uang walaupun di rumah aja, walaupun kerjaan mereka terlihat cuma kayak megang HP di depan kamera. Terus sebenarnya mereka bisa ngasilin uang. Gimana caranya? Caranya salah satunya endorse, ya kan Del? Oh bener, dari Instagram ya. Iya, endorse gitu kayak ngetren banget sekarang. Bahkan kayak berjibun ya, kayak beauty vloggers, kayak YouTuber baru gitu. Bahkan kayak artis-artis TikTok nih, bahasanya seleb TikTok. Sekarang kan dapat endorse nih dari brand-brand masuk. Dan Bahkan lu joget-joget doang kan bisa dapat uang kan. Lu nggak mau joget-joget doang. Kayak gitu. maaf, nggak mau, gue sayang badan gue. Gitu. Jadi Terus, banyak terus. banget. Jadi bisa pakai ada aplikasi yang kadang menghasilkan uang ya. Betul. Aku pun juga pernah dengar itu kayak dia itu semacam kayak aplikasi TikTok juga, Iya. cuman kayak setiap lo scroll video mereka itu lo dapat koin dan koin itu yang dikumpulkan bisa lo tarik sebagai uang tunai. Oh gitu. Iya. Gila sih zaman sekarang ya. Itu mungkin gara-gara orang yang punya aplikasi ini kayak terinspirasi gara-gara kondisi COVID-19 sih kayaknya ya. Gara-gara orang lihat orang sering main HP mulu. Udah gimana sih, walaupun main HP tetap dapat uang gitu kan. Tapi ya gitu deh. Dan gue juga sadar sih sekarang kayak orang tuh banyak banget osop-osop menjamur nggak sih? Betul banget. Kayak sekarang kan osop-osop makanan. Iya, makanan gitu. Terus tuh Thrift shop. Thrift shop kan Thrift lagi shop lagi happening tren banget, kan? happening banget. Betul. Terus jual skincare. Bahkan skincare pun ada
ada yang kecilnya gitu Iya. kayak share injer. share injer. Jadi zaman Itu tuh sekarang kayak tuh keren banget. kalau mau coba dulu ya kan, biasanya para cewek-cewek nih ya pasti beli yang kecilnya dulu kalau nggak mau langsung yang besar gitu. Jadi ada kemasan share injer. Jadi kayak ngetren banget, bahkan kayak workshop makanan itu kayak menurut gue nih itu sebenarnya kayak orang-orang yang nggak hobinya nggak waktu, tersalurkan. iya. Karena dulu waktu sebelum keadaan COVID-19 mungkin mereka punya hobi masak Iya, gitu. betul. Gara-gara mungkin COVID-19 ini kayak ya udah gimana aku nyalurin aja gitu hobi masakku karena work from home kan. Iya betul Jadi banget. waktu di rumah tuh banyak gitu buat masak, buat anak-anak, buat suami mungkin. Dan gitu. itu pun mereka memakai ya literasi digital dari Instagram itu Iya, sendiri ya kan. Instagram itu Iya, sendiri. di Promosinya Instagram lewat promosi. situ. Nah, bahkan mesen-mesen pun bisa gitu lewat media sosial gitu dimanapun. Bahkan kalian tuh cuma naruh foto yang menarik ya kan di Instagram, terus kalian posting gitu kan, kalian kasih caption ini harganya segini, ya udah kalian bisa tinggal promosiin dengan baik, ya udah bisa kalian workshop kalian bisa dengan maju gitu. Dan terjadilah cuan dari rumah. Cuan dari rumah aja. Iya. Aku gak nyangka banget sih sekarang masyarakat Indonesia tuh literasi digitalnya bagus. Bagus ya, semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi gitu. Bahkan pemerintah Indonesia kan baru-baru ini mengeluarkan program nih bersama Kemenkominfo mengeluarkan siberkreasi. Kalian Iya, kalau mau teliti tahu siberkreasi, langsung aja tuh ada nonton peluncuran resminya ya kan. Iya betul. Di YouTube mereka. Gitu. Jadi kalian apa betul sih sekali. siberkreasi itu kalian cari tahu aja gitu. Selain Instagram nih, dari YouTube dan TikTok, dari dua hal itu juga menghasilkan uang ya kan. Dari banyaknya zaman sekarang yang bahkan mau membuka akun baru nih demi mereka bisa bikin vlogger, bikin aktivitas keseharian mereka dan selain mereka ingin mengabadikan keseharian mereka juga ingin mendapatkan cuan dari situ. Jadi berlomba-lomba gitu bikin konten yang kreatif dan menghasilkan uang, guys. Nah, selain itu sih ada hal yang menurut gue ini kayak orang-orang sekarang jadi melek investasi nggak sih? Betul. Iya betul banget. Gara-gara tren babi ngepet nggak sih? Iya kayak emang orang-orang kayak sekarang tuh kayak emang suka aja investasi kayak reksadana, tabungan betul. emas, gitu, Trading. trading. Tapi ada tapinya nih Del, apa Del? Nah, jadi kalau membahas tentang investasi ya maksudnya, sebaiknya itu dipelajari lebih dulu dari hal dasar-dasarnya. Jangan cuman karena lo tahu temen lo ini profit banyak dari jangka waktu yang pendek, lo juga pengen gitu ikutan langsung terjun, langsung ngikutin cara dia untuk melakukan hal itu gitu. Iya. Padahal sebelumnya itu lo harus melakukan riset dulu. Caranya gimana awal-awalnya gitu. Ini ibaratnya ya, ketika lo mencari rumah di tengah hutan gitu, dan ketika lo nggak tahu jalan mana yang benar harus lo tuju, dan lo cuman langsung kesana doang gitu, kayak langsung nyemplung, lewat sini jalanin, lewat sini jalanin, lo itu yang ada dapatnya cuma capeknya doang, Iya, yaitu capeknya. yang lossnya itu ruginya itu yang dapat. Jadi tapi ketika lo tahu teknik dasar, analisa lo bener gitu, yang apa-apa lo bener gitu, yang mencoba hal barunya itu mempelajari dari hal dasar, lo pasti akan sampai dengan bagus ke rumah hutan lo itu tadi. Gila banget nih perumpamannya rumah hutan. hutan ya. Kayak aku dengar penjelasan Delanya kayak seseorang yang lagi belajar investasi ya kayak jago banget kayaknya udah ya. Nggak tahu sih ya, Delan juga gak cerita sama saya. Jadi ya aku yang simpulin ya, aku simpulkan nih dari omongan Dela. Pokoknya kita tuh harus belajar ya, Iya, belajar dari tahap dasar dulu gitu kan, trial and error juga gitu kan. Kenalin dulu medan perang lo yang pengen Ya, itu gitu. Jangan asal nyemplung guys, yang ada rugi. Nah, Bukan untung yang kalian dapat, tapi rugi besar gitu. Kalau main investasi tuh nggak boleh sembarangan ya kan. Iya benar. Harus Jangan tahu cuma mana pengennya dapat untung. untung gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang investasi gimana caranya dari kita nih tips-tipsnya bagi
membagiin buat para pemirsa gitu. Pemirsa. Maaf nih. Maaf guys. Jadi kami ingin membagikan tips nih gimana sih caranya ngasilin uang gitu. Tapi jangan salah, jangan kira kami bakal ngebagiin tips yang berkaitan dengan aplikasi penghasil uang. Tidak, salah besar. Jadi di sini kami akan lebih memberikan dorongan moral untuk kalian. Jadi tips yang pertama adalah kenali potensi diri kalian masing-masing. Ini perlu banget loh guys, kalian harus tahu potensi diri kalian masing-masing karena tak kalian tanpa sadari itu loh, kalian tuh punya potensi di diri kalian, cuman kalian gak sadar aja gitu ya kan, kayak terpendam gitu. Misalnya nih Dela nih hobi banget nih make upin gue, kayak bisa aja gitu, hasil make upnya bagus aja gitu. Sebenarnya kalian tuh sadar, oh gila kayaknya gue punya bakat make up nih kayaknya di sini kan. Itu tuh sebenarnya yang potensi yang bisa kalian gali gitu kan. Bahkan sekarang kayak ada terima jasa edit foto ya kan. Betul banget. Itu di rumah aja loh guys, kerjaannya cuman kirim file dengan jasa yang udah dipilih ya kan. Terus hasil jadinya juga dikirim juga. Terus uangnya dikirim juga. Di rumah aja guys kerjaan. Betul. Jadi kayak bahkan aku juga ada ngeliat nih di Instagram orang yang jualan filter. Jadi kan filter IG gitu loh. Jadi kayak orang sekarang kan zaman sekarang fit IG-nya berlomba-lomba nih biar estetik. Jadi kayak ada preset-presetnya gitu. Bahkan ada yang dijual gitu. Gitu kayak lo cuma ngandelin potensi yang ada di diri lo, bisa ngedit kayak lo bisa ngasilin uang. Betul banget. Terus tips yang kedua nih, jangan takut mencoba hal baru. Jadi ketika lo ingin mencoba hal baru itu jangan takut akan kekecewaan, jangan takut akan ekspektasi lo itu nggak sesuai dengan harapan lo gitu. Terus ya lo jalinin aja dulu gitu. Terus jangan sampai ujung-ujungnya ada kata penyesalan nih. Nah, maksudnya kata-kata ujung penyesalan ini gimana? Nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang, lo jangan sampai menyesali dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Jangan sampai kenapa ya aku kemarin gak mencoba hal ini gitu. Kayak andai, kayak kalimat kenapa ya andai, kayak berandai-andai gitu. Kenapa sih gue dulu nggak berani coba hal itu? Terus sebenarnya sering banget secara nggak sadar kita keluarkan gitu ya. Sebenarnya itu nggak baik guys, tapi kita jadiin motivasi aja ya guys, supaya kita lebih baik aja. Jangan takut gitu mencoba hal yang baru. Betul. Gitu. Coba aja dulu ya kan. Coba aja dulu gitu. Betul. Terus tips yang ketiga nih. Tips yang ketiga adalah trial and error guys. Jadi trial and error ini dimaknai sebagai usaha kita untuk nggak nyerah gitu kan sama kegagalan, nggak cepet nyerah aja gitu. Karena kalian nggak tahu sih sebenarnya apa sih yang tersembunyi di balik kegagalan itu. Betul. Hal luar biasa apa yang tersembunyi. Bahkan kayak ilmuwan yang dulu tuh kayak Albert Einstein sampai ratusan kali dulu baru bisa dapat hal yang luar biasa, ratusan kali kegagalan baru dia menemukan kesuksesan. Betul. Karena kan di balik kegagalan itu kan sebenarnya kesuksesan yang tertunda gitu kan. Iya, benar banget. Dari kegagalan tersebut kalian bisa nih untuk tidak melakukan hal itu yang kedua kalinya. Untuk kedua kalinya tidak terjebur ke dalam lubang yang sama. Nah, gitu. Tuh jangan kayak kancil guys. Jadi itu jangan takut gagal ya. Iya, jangan takut gagal. Tadi pertama kita adalah menggali potensi ya kan. Kedua apa tadi Del? Kedua tadi jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Yang ketiga trial and error. Dan yang keempat ini kalian harus banyak-banyak cari informasi dan buka wawasan kalian gitu. Sekarang kan di internet sudah banyak banget hal yang pengen kalian ketahui. Apapun itu, apapun keinginan, apapun pertanyaan kalian bisa cari itu di internet. Tapi nih, ketika kalian mencari sesuatu itu di internet, jangan kalian makan secara mentah-mentah gitu, langsung diserap gitu. Itu tuh jangan gitu. Karena belum tentu semua sumber itu valid, semua sumber itu benar. Ya berdasarkan fakta itu belum tentu gitu. Jadi pintar-pintarlah dalam mencari hal-hal yang kalian butuhkan gitu. Jadi selain
cakap digital, otak lu juga harus cakep gitu. Iya betul, otak kalian harus cakep digital juga harus cakep otak. Karena yang banyak gue lihat nih orang-orang zaman sekarang itu kayak memang gara apa ya, teknologi kita udah maju kan, sudah zaman kita udah maju banget, kayak informasi tuh cepet banget masuk. Sumber cepet banget ya. Kita tinggal ngetik nih di Google misalnya, saya mau ini, misalkan bahkan kita pengen cari cuan yang banyak, ngetik tinggal tuh ada tuh cara-caranya banyak. Cuman yang berbahayanya itu adalah ketika kita nggak bisa nyaring informasi tersebut. Saring. Harus disaring guys. Jadi jangan melulu cuma lo bisa digital doang, cakep digital doang, tapi otak lo nggak cakep, jangan deh. Betul. Gitu. Terus yang terakhir nih, dari semuanya kita sudah bekerja keras, kita sudah melakukan hal yang kita bisa, kita sudah berani akan hal yang baru nih. Apa nih tips yang kelima? Yang terakhir adalah lo cuma harus meyakinin diri lo sendiri dan berdoa sama Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Kalian setelah usaha yang semua kalian lakuin, kayak lo tahu potensi diri lo apa, lo tahu mau nyoba usaha apa gitu kan, dan sebagainya, lo yang perlu kalian lakuin adalah meyakinkan diri sendiri bahwa lo bisa sebenarnya, lo bisa melampaui batas diri lo sendiri gitu. Ya, apa ya namanya istilahnya ya, kayak don't limit yourself gitu ya, apa gitu. Itulah pokoknya ya, nggak bisa bahasa Inggris. batasi ya. Lampaui diri lo gitu. Lewati batas lo guys gitu. Dan jangan lupa berdoa sama Tuhan ya. Setelah kerja keras tuh, kalian jangan lupa berdoa sama Tuhan, semoga diberi kelancaran. Karena juga kebanyakan orang nih suka kerja keras tapi lupa sama Tuhan. Itu betul. Nah, dari tadi kita sudah cakap cuap-cuap banyak banget ya kan? Aduh, bebek. Jadi sekiranya kita sudahi dulu podcast kita kali ini nih. Udah berakhir. Jadi kalau kita ada salah dalam pengucapan atau hal-hal ada yang salah, kami mohon maaf. Iya, mohon maaf banget sebesar-besarnya guys, karena ini beneran podcast kami yang pertama. Karena kalian bisa lihat latar yang seadanya, bakal ditemani oleh sponsor susu Grand Prince. By the way, ini mood banget. Jadi ya begitulah guys, mohon dimaklumi. Dan apa kita tutup aja ya? Tutup aja. Jadi apa nih? Jadi jangan lupa tetap setia dengerin podcast di rumah aja guys. Bye. Endingnya kayak gini. Bye. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan podcast di rumah aja. Stay safe and stay healthy.